Iman bolehlah, harus. Islam harus. Ihsan ini yang paling tinggi derajatnya. Ini juga harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Hari ini kita bisa saling mengingatkan atas kebaikan dan atas ketakwaan kepada Allah. Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan dan keselamatan serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jamaah, mohon maaf pagi ini Abah Sukron masih berada di tanah suci Mekah. Insya Allah beliau baru pulang dari kota Mekah Madinah pada tanggal 23 Juli. Akhirnya mohon maaf karena beliau tidak bisa hadir, maka digantikanlah oleh seorang yang ada di depan ini. Semoga silaturahim kita nanti membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya pernah kesini sekali, ini yang kedua kalinya insya Allah. Oke, para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu asya'a tufarrijul ghasasa. Salah satu asya'a, ada 3 perkara atau 3 hal, tufarriju yang bisa menghilangkan al-ghasasa, kesusahan. Jadi ada 3 sebab, ada 3 hal yang bisa menghilangkan kesusahan. Yang pertama, zikrullahi ta'ala, yaitu mengingat Allah. Zikrullah, zikir. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, bertemu dengan wali-walinya Allah atau kekasih-kekasihnya Allah. Yang ketiga, wa kalamul hukama'i, dan ungkapan atau ucapan para ahli hikmah. Hukama itu ahli hikmah. Ahli hikmah itu apa? Yaitu bukan hanya cukup orang yang pandai saja, namun orang yang pandai dalam tataran intelektualnya dan juga pandai dalam tataran emosional dan juga moralnya. Karena pandai tataran intelektual atau agamanya, juga pandai emosionalnya, juga pandai moralnya, sehingga apapun yang dikatakan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ahli hikmah. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan. 1, mengingat Allah dimanapun dan dengan cara apapun. Zikrullah. Hanya dikatakan kan ada ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah bidzikrillah, dengan ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, akan bisa melunakkan hati, atau akan bisa memenuhi hati kita, menenangkan hati. Jadi tumakninah, itminan itu artinya bisa penuh, bisa diartikan hati menjadi tenang.
Nah, jadi ma'asyiral muslimin, kalau kita sedang gundah gulana, sedih, susah, stres, banyak masalah, maka cara pendekatannya adalah dengan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan cara memperbanyak zikrullah, yaitu kalimah-kalimah thayyibah, bisa dengan bacaan Al-Quran, bisa dengan Asmaul Husna, bisa dengan memperbanyak ibadah atau sholat. Itu salah satu diantaranya. Misalkan Asmaul Husna, kan ada dalilnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah mempunyai sifat Asmaul Husna, fad'u, maka mintalah dengan kepada Allah biha, melalui Asmaul Husna. Jadi Allah punya 90 sifat Asmaul Husna. Menawi kita niki tasih sumpah, pikirane galau. Apa galau itu ya? Ya galau. Galau ya galau. Pokoknya sumpek-sumpek, galau-galau lah. Biasanya ini kalau kaum milenial biasanya. Tadi malam saya lewat jalan Tunjungan, Masya Allah, ramenya full kaum milenial. Sing sepuh ya banyak ternyata. Foto-foto, selfie, saya mikir, ini cucu-cucunya di mana ini? Mosok wis sepuh-sepuh usia 60 ke atas selfie. Ada. Lanang wedok podo ternyata. Saya kira hanya kaum milenial aja, ternyata mboten. Sekarang sudah merambah ke dunia emak-emak dan juga bapak-bapak. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini ya, ketika kita sudah mempunyai masalah, maka cara pendekatannya adalah serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya kalau bersandarlah kepada Allah. Lewat sholat bisa. As-sholat bimakna doa. Sholat itu artinya adalah harapan-harapan. Nah, dengan sholat, kalau kita punya harapan, sampaikan kepada Allah. Tapi jangan berjamaah. Nanti pas sholat berjamaah lama gitu, karena doa tambahannya lama. Allahu Akbar. Setelah selesai baca surat waladhdallin, kemudian Al-Ikhlas misalkan, diem aja. Nah, sholat itu kalau kita mengungkapkan doa-doa kita yang tidak berbahasa Arab, maka jangan sampai keluar dari lisan ini ada suaranya. Tidak boleh, tidak sah. Maka cukup di dalam hati saja. Tapi kalau dalam konteks bahasa Arab agak dikeraskan pun tidak apa-apa. Contoh misalkan, contoh tadi ketika doa kunut, kan ada tambahannya, saya tambahkan sedikit tadi. Konteks atau lafaz yang berbahasa Arab boleh, karena memang dalam sholat itu harus apa yang dilafalkan berbahasa Arab. Tidak boleh kemudian Allahu Akbar, ya Allah, ndak remah ya Allah. Jadi malaikat, wah CS iki, padha Madura iki. Jadi tidak boleh. Itu hanya boleh dilafalkan di dalam hati. Oh my God, ndak remah mana? Inggris Timur akhirnya. Ya, jadi itu. Lewat kalimat-kalimat thayyibah boleh. Pendekatan kepada Allah lewat bacaan Al-Quran boleh. Sampai dikatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu bisa dipakai sebagai obat juga bisa. Bisa. Yang penting harus ada keyakinan. Yakin. Contoh. Saya termasuk orang yang sering diminta sama tetangga-tetangga. Pak, anak saya sakit. Saya tanya dulu, sakit apa? Sakit panas. Udah berapa hari? Saya tanya. Sudah 2 hari ini. Oh, besok sembuh berarti. Biasanya nek panas itu kan ya flu atau apa, atau kecapean, itu aja lah. Hanya saya ambil air putih.
Saya bacakan Fatihah aja. Fatihah untuk kedua orang tuanya, Fatihah untuk guru-guru saya, orang tua saya, Fatihah untuk dirinya tadi yang sakit, saya tiupkan, saya kasihkan. Yakin sembuh ya Pak? Yakin. Yang penting jangan harus yakin, saya bilang gitu. Nanti gimana caranya ini? Diminumkan aja. Diminumkan, nanti sebagiannya diusap-usapkan di anggota badannya, insya Allah sembuh. Gayanya kayak dukun, gayanya. Aslinya ya enggak. Biasanya kalau flu kan panasnya 3 hari maksimal. Nah, suatu ketika saya itu berpura-pura seperti dukun. Jadi setelah baca Fatihah, ya saya sembur sedikit lah. Saya gitu. Saya kasihkan akhirnya ke ibu. Tapi enggak di hadapan ibu tadi, saya di dalam kamar. Waladhdallin amin lagi. Waladhdallin amin gitu. Saya kasihkan. Disembur. Akhirnya dapat beberapa hari saya ketemu sama si ibu tadi. Saya tanya, gimana Bu perkembangan putranya? Alhamdulillah Pak, sehat anak saya. Alhamdulillah, saya gitu. Tapi Pak, kok efeknya setelah panasnya turun dia murus ya? Saya gitu. Masuk gara-gara tak sembur iki. Saya diem aja. Saya bilang, oh itu efek dari panasnya. Karena saking panasnya turun sehingga dia murus. Gak apa-apa itu, insya Allah. Padahal saya juga batin. Gak sembur gimana? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting yakin, yakin. Sakit apapun, yang penting jangan sampai kita itu kecewa kepada Allah. Contoh lagi. Ini saya pernah punya sakit hernia namanya. Hernia. Yes, kalau koncone Herlina barang itu. Hernia. Sudah bertahun-tahun sampai membesar. Terakhir itu tahun 2017 sebesar telur ayam horn itu loh, ayam yang putih-putih. Atau ayam yang merah-merah, agak besar. Saya kayak reaksi 2. Katanya dokter, ini harus dioperasi. Sebab hernia itu tidak akan bisa sembuh kalau tidak operasi. Saya tidak mau. Akhirnya berangkat ke barat, pulang-pulang, tidak lama kemudian ada acara Maulid Nabi. Di mana-mana saya ikut. Diundang nggak diundang saya hadir. Alhamdulillah kemudian malam hari saya tidur, bangun pagi-pagi sebelum subuh, herlinanya hilang. Hernianya hilang. Udah enggak kumat lagi. Enggak ada. Biasanya kalau bangun tidur enggak lama kemudian keluar lagi, itu enggak ada. Saya ke dokter lagi ke RSI. Dokternya enggak percaya. Gak mungkin Mas. Tak buka no saya gitu. Tapi nggak cowok Bu, mosok mending ngono. Cewek ya saya juga takut lah. Saya bukakan. Dipoto, diteliti. Gak mungkin ini. Loh, gak mungkin gimana, buktinya hilang, saya bilang gitu. Sampai sekarang alhamdulillah enggak ada. Yakin semuanya atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita itu menyalahkan Allah. Wah, gak cocok aku sholat jamaah gitu ternyata saya masih diberikan sakit oleh Allah. Kok Allah gak cocok dengan saya? Waduh, itu yang susah. Berarti kita sudah berputus asa atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah apapun yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik saat ini bagi kita. Itu harus diyakinkan. Jadi yang pertama tadi, resep supaya bahagia, menghilangkan kesusahan adalah dengan cara memperbanyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, waliqa'u auliyaihi, bertemu dengan auliyaun, waliyun. Jadi mufradnya atau mufrad itu apa ya? Tunggalnya. Kata tunggalnya itu waliyun. Sebenarnya waliyun itu bisa diartikan teman dekat. Jadi kalau sekarang namanya apa ya? Besti, waliyun. Auliyaun, jamaknya adalah aulia, orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada pendapat yang lainnya, la ya'riful waliyu illal wali. Tidak ada yang bisa mengetahui
apakah dia termasuk wali atau tidak. Ya kalau wali murid kita tahulah, wali murid. Tapi kalau wali-wali yang memang kekasihnya Allah kita tidak tahu. Namun harus diyakini bahwa di setiap tempat itu pasti ada orang yang dekat dengan Allah. Misalkan di daerah Rumput Harapan, mesti ada satu yang punya luar biasa di situ. Tapi kita tidak tahu yang mana. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang satu frekuensi, sama-sama walinya tadi, mesti bisa tahu, bisa merasakan. Oh, orang ini luar biasa ini. Sekali berdoa langsung misalkan langitnya terbelah. Yang bisa merasakan sama-sama walinya. Sebab apa? Mempunyai sinyal yang sama, frekuensi yang sama. Kalau kita tidak bisa mengetahui itu. Kita hanya bisa mengetahui dari cerita ke cerita, dari mulut ke mulut. Dan bisa merasakan, saya kalau dekat dengan ini kok rasanya enak, rasanya adem, tidak ada konflik dan sebagainya. Nah, itu. Jadi waliyun itu tidak setiap ulama dikatakan seorang wali, tidak. Nah, di sini konteksnya waliqa'u auliyaihi, bertemu dengan wali-walinya Allah atau ulama-ulama yang solih. Ulama yang solih. Makna yang solih itu yang bagaimana? Bisa kita terjemahkan macam-macam. Yang penting antara lisannya dan perbuatannya itu sama. Kalau hanya lisannya saja, niku sing bahaya. Nah, tentang waliyun atau besti tadi, jadi sebenarnya maknanya hampir sama seperti khalilun. Khalilun artinya aslinya teman dekat, aslinya khalilullah. Bisa diartikan teman dekat, bisa diartikan kekasih. Di antara nabi yang mendapatkan predikat Khalilullah adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad pernah bahasanya agak cemburu lah. Kenapa Nabiullah Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, bestinya Allah. Jadi sudah klop sama Allah. Padahal Nabiullah Ibrahim itu juga pernah diuji oleh Allah. Di antara ujiannya adalah disuruh menyembelih Nabiullah Ismail. Usut punya usut. Ternyata Nabiullah Ibrahim itu karena sudah lama tidak punya anak, beliau minta kepada Allah, ya Allah, saya sudah lama tidak punya keturunan. Andaikan saya nanti punya keturunan, maka anak saya akan saya persembahkan kepadamu. Lupa dalam maksudnya Nabiullah Ibrahim itu dipersembahkan maksudnya apa? Akan diajarkan kebaikan, akan diajak bertakwa, dekat kepada Allah. Suatu ketika Nabiullah Ismail mulai beranjak remaja, gede, Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah berdakwah. Nah, ini bedanya. Kalau Nabiullah Ibrahim itu kalau disuruh sama Allah, mesti dia mengatakan labbaika, labbaik. Artinya apa labbaika itu? Aku bersegera datang kepadamu. Labbaika. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 minimal kalimat atau kata yang bisa diungkapkan ketika dipanggil. Yang pertama adalah na'am, iya. Misalkan dipanggil Ali Hasan, iya Bu, misalnya gitu. Kalau masih iya, masih ada jeda antara perintah dengan jawaban tadi. Iya, gitu. Tapi nggak langsung berangkat. Ali Hasan, tumbasne gula, nggih, tentu. Tapi nggak berangkat, nggih, masih ada jeda, ada jarak. Yang kedua, aywah. Dalam bahasa itu aywah biasanya gitu. Artinya apa? Nggih, siap. Tapi gak langsung berangkat juga. Jadi kalau disuruh Ali Hasan, nggih, dalem, gak langsung berangkat. Nggih, dalem,
tumbasnya kula nak. Nggih. Tapi enggak langsung berdiri. Tapi beda dengan lafaz labbaika. Aliasan labbaik. Artinya apa? Langsung aku bersegera kepadamu. Ini Nabiullah Ibrahim. Labbaika. Makanya kalau kita berangkat haji atau umroh, kalimatnya adalah labbaik Allahumma labbaik. Karena meniru kalimatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi-nabi yang lainnya hampir tidak ada yang mengatakan labbaika, tidak ada. Jadi ada jeda. Labbaik itu yang terbaik, siap dan berangkat. Itu. Jadi siap sambil berangkat. 86. Nah, itu labbaik berarti. Nah, Nabiullah Ibrahim karena sering menggunakan kata labbaika, sehingga tatkala beliau itu ada perintah khitan, Nabiullah Ibrahim khitannya menggunakan apa ini? Kapak, bukan gunting, pisau, apalagi silet itu, bukan. Dicepit lawang, bukan. Kapak. Alasannya mengapa kapak? Bukannya nggak ada gunting, bukan. Memang di posisi terdekat Nabiullah Ibrahim adalah kapak. Itu ketika sudah menggunakan kata labbaik, nggih Gusti Allah, siap, laksanakan. Ada kapak di situ, diambil kapak, langsung diputuskan. Kalau kita kan enggak, lihat kapak, ngeri, cari lagi yang lebih kecil lagi. Ada pisau, wow, gak jadi. Akhirnya milih gunting, misalnya gitu. Ini kita, makanya berbeda. Itu pun walaupun Nabiullah Ibrahim mendapatkan predikat Khalilullah, bestinya Allah, tetap oleh Allah diuji. Nah, ini bedanya. Sehingga Nabiullah Ibrahim diujinya bagaimana? Disuruh menyembelih putranya. Lo itu lo masih ragu, bener enggak mimpi ini dari Allah, bener tidak? Makanya Allah juga sedikit kecewa, cemburu. Loh ya apa sih Nabiullah Ibrahim ini enggak segera berangkat. Akhirnya di hari yang kedua, mimpilah untuk yang kedua kalinya disuruh menyembelih Nabiullah Ismail alaihis salam. Itu masih Nabiullah Ibrahim. Kita tambah nemen. Azan itu loh, langsung berangkat ke masjid kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya lah rek, cek filmnya api film India misalnya gitu. Joda Akbar. Gak tahu Joda Akbar jam berapa gitu. Apal gitu. Kalau dulu sinetron yang paling lama itu Tersanjung, saya masih ingat. Tersanjung 1, Tersanjung 2, saya berapa itu. Saya mulai sanawiyah atau kalau tidak salah atau SD waktu itu, kecil saya. Jadi ibu saya dokter Tersanjung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, jadi itu Khalilullah, bestinya Allah. Nah, yang ketiga, yang bisa membuat kita itu bahagia, menghilangkan kesusahan adalah wakalamul hukama, yaitu ungkapan-ungkapan, nasihat-nasihat para ahli hikmah. Jadi saya katakan ahli hikmah itu yang bagaimana? Bukan hanya pandai intelektual agamanya saja, bukan. Bagus emosionalnya. Maksudnya bagus emosionalnya bagaimana? Emosional itu wujud dari ihsan. Jadi ada iman, ada Islam, juga ada ihsan. Kedudukan yang tertinggi adalah ihsan. Lah, sering kita itu lupa, seolah-olah iman, Islam, ihsannya kepada orang lain jarang, alias hablum minan nasnya kita tinggalkan. Ibadah khusuk Allahu Akbar misalnya gitu, tonggone luwe lo gak paham. Jadi sampai ada anak yatim misalkan, kita menutup telinga kita, wah itu kebangetan berarti sudah. Iman bolehlah, harus. Islam harus. Ihsan ini yang paling tinggi derajatnya. Ini juga harus dilakukan. Nah, ihsan ini wujud dari kecerdasan emosional.
Nah, ini PR kita semuanya. Generasi kita atau anak-anak kita saat ini emosionalnya sedang atau sosialnya saat ini sedang turun. Mereka masih asik menggunakan apa ini? Handphone, gadget atau apa namanya itu? Budget apa? Pokoknya itulah, gadget pokoknya itu. Yes, itu pokoknya pijet. Asik menggunakan ini. Tadi malam saya keluar sama teman saya dari Tangerang. Ketika makan-makan ada seorang kekasih mungkin belum nikah kelihatannya. Ya hadapan, itu lu gak langsung ngobrol, HP ya. Mas pesen apa? Saya bilang, ini lo gak akur saya gitu. Lu masa kalau sudah ada di meja, sudah berdua, HP tinggal gitu. Jadi komunikasi yang bagus sekarang enggak, handphone terus anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang permainan-permainan yang disuguhkan itu mengerikan. Maksud mengerikan bagaimana? Meningkatkan daya saing terus. Juara, menang semuanya. Kalau dulu kan tidak. Coba kita ingat-ingat waktu kita kecil, permainan yang kita sering lakukan apa kira-kira? Gobak sodor. Apa itu? Pate lele. Kalau ibu-ibu biasanya apa ya? Dakonan, masak-masakan, apalagi bekelan, engkelian, macam-macam. Sekarang ada enggak permainan itu? Enggak ada. Kalau dulu kita gojlok-gojlokan, menghina temannya, biasa. Paling nangis, nangis. Nanti sore akur lagi sudah. Sekarang enggak. Dihina sedikit aja, jangankan anaknya, orang tua lu nggak terima, apalagi dijewer, tambah wes. Cik wani-wani nih guru nih jewer anakku, aku gak pernah jewer, loh begini bahaya ini sudah. Sekarang di sini eranya, anaknya dipegang marah, disakiti, kecewa. Kalau dulu kita enggak. Akhirnya apa? Orang-orang dulu sosialnya bagus-bagus, saya akui, bagus-bagus. Persaudaraannya bagus. Anak sekarang dengan sepupunya aja lo kayak gak kenal. Pak le dhewe lo gak roh malahan. Lho le, ponakanku le. Lho, iya ta le. Kok iya ta iya apa? Anak sekarang seperti itu. Ini PR kita semuanya. Jadi gak menyalahkan anaknya juga sih. Kadang juga orang tua itu harus berperan lebih aktif. Ya, makanya kembali lagi kalamul hukama. Ungkapannya orang-orang yang ahli hikmah, pandai intelektualnya, pandai sosialnya atau emosionalnya, dan yang ketiga ini yang paling penting adalah pandai akhlakul karimahnya. Makanya sampai dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar orang yang hanya bisa ngomong namun tidak bisa praktek, ini yang paling bahaya. Makanya termasuk saya misalkan kemana-mana mesti menyampaikan saudara-saudara kepada istri harus saling menyayangi, minta apapun dikasih. Misalkan istri saya nake, wayai misalnya, ayo ya pengen tumbas iki, waduh kena rek. Ya ini harus kita lakukan. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Besar dosanya itu kalau hanya bisa menyampaikan namun dalam segi tataran kenyataannya justru malah ia pungkiri. Oleh karenanya para jamaah sekalian, mari kita semuanya bisa melaksanakan 3 hal ini. Saya ulang kembali, ini bukan saya mengatakan di kitabnya ini. Ada 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan dan menghadirkan kegembiraan. Yang pertama, zikrullahi ta'ala, ingat kepada Allah. Apapun dan bagaimanapun kondisinya. Waktunya masak, sebisa mungkin ingat kepada Allah lah. Kan tidak ada salahnya membuatkan kopi suaminya dengan entah sholawatan atau entah dengan bacaan-bacaan kalimat thayyibah, tidak apa-apa. Diaduk kopinya, Allahumma sholli sholatan. Tapi sekali aja. Nanti sholawat nariyah 5 kali, dingin kopinya.
Atau pendek lah, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, pendek nggak apa-apa. Waktunya bapak-bapak bekerja, hadirkan Allah di situ. Minimal Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan menghadirkan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi di sela-sela pekerjaan kita ingat Allah lagi, Allah, Allah, Allah dan sebagainya. Yang kedua, liqa'u auliyaihi, bertemu dengan kekasih-kekasihnya Allah. Dan yang ketiga, kalamul hukama, yaitu karena nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang-orang yang ahli hikmah. Semoga bermanfaat, semoga Allah membahagiakan hati kita dan selalu membimbing kita di jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadratin Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa silsilatihi wa ila jami'i abaina wa ummahatina, khususon kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Khususan ya Allah, seluruh putra-putri kita, cucu-cucu kita, dzurriyyah, keturunan kita semuanya, semoga dijadikan oleh Allah sholihin sholihat, anak yang qurrata a'yun, anak yang membanggakan orang tuanya, anak yang mampu mengangkat derajat orang tuanya, anak yang bisa membahagiakan orang tua. Khususan ya Allah, seluruh hajat-hajat kita semuanya, hasil maqasidana waqti jami' hajatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah yang maha memberi keselamatan, selamatkanlah diri kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Selamatkan dari mara bahaya dan malapetaka ya Allah. Selamatkan dari narkoba ya Allah.
Selamatkan dari keburukan-keburukan ya Allah. Ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya Allah ya salam, ya Allah ya salam, ya Allah ya Allah ya salam. Wahai Allah yang maha memberi kesembuhan bagi kami yang sakit, sehatkanlah kami ya Allah. Mungkin ada keluarga kami yang sakit, berikanlah obat yang terbaik kepadanya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan yang prima kepada kami untuk bisa selalu beribadah kepadamu. Ya Allah ya Syifa, ya Allah ya Syifa, ya Allah Syifa, ya Allah ya Syifa, ya Allah ya Syifa, ya Allah ya Allah ya Syifa, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Allah ya Jalil, ya Allah ya Sabur, 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 ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Allah ya Qadim, ya Allah Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Allah ya Qadim. Wahai Allah yang maha lembut, yang maha melembutkan, lembutkanlah hati kami ya Allah. Lembutkanlah hati pasangan hidup kami ya Allah. Lembutkanlah hati anak-anak dan keturunan kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah selalu hati orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, Latif, ya Latifu, ya Latif, ya Latifu, ya Latifu, ya Latif, ya Qaharu, ya Jabbar, ya Qaharu, Jabbar, ya Qaharu, ya Qaharu, ya Jabbar, ya Qaharu, Jabbar, ya Qaharu, ya Qaharu, ya Jabbar, ya Sami'u, ya Basir, ya Sami'u, Basir, ya Sami'u, ya Basir, ya Sami'u, Basir, ya Sami'u, Basir, ya Sami'u, ya Sami'u, ya Basir. Wahai Allah yang maha pembuka pintu rizki, berikanlah rizki kepada kami, rizki yang berupa hidayah, rizki yang berupa nikmatnya beribadah kepadamu, rizki yang berupa kesehatan, dan rizki yang berupa finansial ekonomi kami ya Allah. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu
Ya Fattahu Ya Razzaq Ya Fattahu Ya Fattahu Ya Razzaq Ya Mubdi'u Ya Khaliq Ya Mubdi'u Khaliq Ya Mubdi'u Ya Khaliq Ya Mubdi'u Ya Khaliq Ya Mubdi'u Ya Mubdi'u Ya Khaliq Ya Mubdi'u Ya Khaliq Ya Hadiyu Ya Alimu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Hadiyu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Hadiyu Ya Alimu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Hadiyu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Ghaniyu Ya Karim Ya Ghaniyu Karim Ya Ghaniyu Ya Karim Ya Ghaniyu Karim Ya Ghaniyu Karim Ya Ghaniyu Karim Ya Ghaniyu Ya Karim. Wahai Allah, kami sadar bahwa kami sering kali melakukan kesalahan dan dosa-dosa kepadamu. Oleh karenanya ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami, ampunkanlah semua kesalahan-kesalahan kami, dan bimbinglah kami, berikanlah selalu hidayah kepada kami ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Mujibu Ya Wahhab, Mujibu Ya Wahhab, Ya Mujibu Ya Mujibu Ya Wahhab, Ya Mujibu Ya Wahhab, Mujibu Ya Mujibu Ya Wahhab, Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakilu Allah Ya Hafidh Ya Wakilu Ya Allah Ya Hafidh Ya Wakilu Ya Allah. Wahai Allah, di pintu Ka'bahmu terdapat salah satu tulisan Ya Hannanu Ya Mannan. Ya Allah, dengan perantara Ya Hannanu Ya Mannan, semoga kami semuanya bisa beribadah ke Mekah dan Madinah-Mu ya Allah, dengan orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, semoga anak-anak kami, cucu kami, keturunan kami Engkau mudahkan untuk bisa beribadah ke tanah suci Makkah-Mu ya Allah. Ya Hannanu Ya Mannan, Ya Hannanu Mannan, Ya Hannanu Mannan, Ya Hannanu Ya Mannan, Ya Hannanu Ya Hannanu Ya Mannan, Ya Hannanu Ya Mannan, Ya Wadudu Wadud Ya Wadudu Ya Wadud Ya Wadudu Ya Wadudu Ya Wadud Ya Wadud Ya Wadud Ya Dayyanu Ya Burhan Ya Dayyanu Ya Burhan Ya Dayyan Burhan Ya Dayyanu Ya Burhan Ya Dayyan Ya Dayyanu Ya Burhan Ya Dayyanu Ya Burhan Ya Sultan
sultanu Allah ya sultanu ya Allah ya sultan ya sultanu ya Allah ya sultanu ya Allah ya rahmanu ya rahim ya rahmanu rahim ya rahman ya rahim ya rahmanu ya rahim ya rahman ya rahmanu ya rahim ya rahmanu ya rahim salamun qawlan mir rabbir 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 rahim. Ya Allah, investasi yang luar biasa, yang terpenting dalam hidup kami adalah anak-anak kami, ya Allah. Oleh karenanya, bimbinglah selalu anak-anak kami, ya Allah. Ridhoilah anak-anak kami, ya Allah. Dan selalu atas ridho dan pertolongan-Mu, ya Allah. Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbi habli Rabbi habli minas solihin Rabbi habli minas solihin Inna fatahna laka fatham mubina Inna fatahna laka fatham mubina Inna fatahna laka fatham mubina Inna fatahna laka Inna fatahna laka fatham mubina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah Subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa ni'matan indal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suruh.